Ya, kalau kemudian Pak Luhut dipilih lagi oleh Pak Jokowi kan itu memang terserah Pak Jokowi sebetulnya, prerogatif presiden katanya. Tapi yang perlu Pak Jokowi ingat, keberhasilan seorang keberhasilan pemerintahan itu yang dicatat itu sebagai keberhasilan presiden. Kegagalan pemerintahan itu yang dicatat adalah kegagalan presiden. Jadi Pak Luhut sebetulnya mau dikasih 248 jabatan sama Pak Jokowi ya aman-aman aja. Karena kan kalau ditanya juga pasti jawabannya ya selama negara membutuhkan kemudian presiden menugaskan kita harus siap. Jadi ya inilah pilihannya Pak Jokowi ya. Saya sih melihatnya mungkin Pak Jokowi ini melihat Pak Luhut antara sebagai pembantu yang baik atau sebagai teman yang baik. Kalau pembantu yang baik akhirnya kita bisa melihat Pak Jokowi memang percaya dan senang dengan hasil-hasil kerja Pak Luhut gitu. Tapi kalau teman yang baik ini kita mesti hati-hati karena teman yang baik ini adalah bibit kolusi. Salah satu dari 3 hal yang tidak disukai pada saat reformasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi Pak Jokowi juga mesti berhati-hati mempertimbangkan itu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah kenapa harus Luhut bin Sarpanjaitan? Ya itu tadi jawabannya. Karena teman baik dan pembantu yang baik. Justru sebetulnya yang harus kita tanyakan adalah ada apa dengan menteri-menteri lainnya? Apakah menteri-menteri lainnya tidak dipercaya oleh Pak Jokowi seperti Pak Luhut percaya pada Pak Jokowi? Apakah menteri-menteri lainnya tidak berprestasi di mata Pak Jokowi seperti Luhut berprestasi di mata Pak Jokowi? Apakah kemudian menteri-menteri yang lain tidak bisa menjadi teman yang baik buat Pak Jokowi? Karena akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu juga keluar di masyarakat. Bahkan masyarakat menganggap Pak Luhut ini seperti Perdana Menterinya Pak Jokowi. Nah, jadi sebetulnya ya ini memang ranahnya Pak Jokowi sebagai presiden. Kita sebagai rakyat ya hanya tunggu apa keberhasilan dari apa yang dilakukan oleh Pak Luhut dari tugas-tugas Pak Jokowi. Kalau dari sisi investasi masih banyak yang belum kinclong kinerja Pak Jokowi atau kinerja Pak Luhut di investasi. Kereta cepat misalnya, tadinya katanya ada investor, tapi terus akhirnya mesti pakai APBN juga. IKN katanya ada investor, tapi ternyata ngajak rakyat patungan juga. Nah, dari sisi investasi belum kelihatan. Bagaimana dengan maritim? Silahkan dinilai sendiri. Banyak hal yang ada kaitannya dengan kemaritiman di Indonesia pun menjadi pertanyaan besar. Jadi sekali lagi, kalau Pak Luhut saat ini santai-santai aja pastinya. Ya kalau ditanyain sama Pak Jokowi tentang kenapa tugas sebagai Menko Marves tidak bisa dilaksanakan dengan baik, mudah menjawabnya. Pak Luhut tinggal bilang, "Bos, Anda kasih tugas ke saya banyak banget. Lebih dari 10 ini jabatannya. Jadi mohon maaf lah kalau kemudian Menko Marvesnya kurang maksimal." Nah kan bisa begitu. Lagi-lagi keberhasilan pemerintahan tidak pernah dicatat sebagai keberhasilan menteri atau Menko, tapi keberhasilan presiden. Sama, kegagalan pemerintahan tidak pernah dicatat sebagai kegagalan menteri atau Menko, tapi kegagalan seorang presiden. Jadi selamat bekerja Pak Luhut, selamat bekerja juga Pak Jokowi. Semoga keputusan Pak Jokowi ini bisa berimbas dan berujung baik buat Indonesia.